Selamat datang di channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Di video kali ini masih ngebahas tentang requestan dari Pak Arif Budiman, yaitu lanjutan dari video yang sebelumnya ya, yaitu tata cara pelaporan PPh pasal 21A1 karyawan di DJP online. So, sebelum gue lanjut, untuk teman-teman yang mungkin baru lihat channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, jangan lupa teman-teman nyalain juga loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate dari Rudy Konsultan. Dan jika teman-teman juga butuh jasa konsultan pajak, teman-teman bisa hubungi nomor WhatsApp kami yang tertera di profil channel kami. Nah, untuk langkah awal, teman-teman ini kan mau melaporkan SPT ya, SPT tahunan orang pribadi yang mungkin statusnya adalah karyawan ya. Nah, untuk langkah awal teman-teman tinggal login atau login ke DJP online teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman login, jika teman-teman mengalami kendala ketika tidak terima kode verifikasi, tidak ada salahnya di situ kan ada dua opsi ya, menggunakan nomor handphone, terus kemudian menggunakan alamat email. Ketika teman-teman mengirimnya melalui alamat email terus nggak masuk-masuk, tidak ada salahnya teman-teman menggunakan nomor handphone ya. Nah, nomor handphone kita udah coba beberapa kali tuh jauh lebih cepat daripada alamat email. Nah, setelah teman-teman masuk ke menu DJP online-nya, di sini di tampilan awal kan kayak gini ya, ada informasi, profil, bayar, lapor, dan layanan. Untuk membuat SPT-nya, teman-teman bisa masuk ke menu lapor. Kalau download kan kita masuk ke pra pelaporan untuk mendownload bukti potongnya, tapi di sini kan kita misalnya sudah download bukti potongnya, tapi kita mau melakukan pelaporan. Teman-teman bisa masuk ke menu pelaporan. Nah, setelah masuk ke menu pelaporan, di sini akan muncul yaitu e-form PDF, e-filing, SPT masa pemungutan biaya materai atau PPN. Nah, di sini teman-teman bisa mengisinya melalui dua ya, yaitu bisa menggunakan e-form, bisa juga melalui e-filing. Cuman kalau e-form teman-teman pastikan sudah download Adobe Reader DC ya. Jadi teman-teman pengisiannya melalui aplikasi itu. Cuman di sini kita akan langsung mengisinya di webnya. Kita pilihnya adalah kita pilih e-filing. Oh ya, di sini untuk ini kan menggunakan akun pribadi saya. Di sini saya juga sudah melaporkan SPT, tapi status saya itu sebenarnya bukan karyawan ya. Saya lebih ke tenaga ahli, jadi saya lebih banyak dapat bukti potong yang bulanan atas tenaga ahli. Nah, di sini saya juga sudah melaporkan SPT tahun 2024. Jadi di sini kita akan simulasikan aja ya. Jadi di sini kita bisa masuk ke buat SPT. Nah, di sini akan ada apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Jika memang teman-teman karena di sini adalah mau melaporkan untuk karyawan, maka kita pilih tidak. Nah, di sini apakah Anda suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah? Jika memang iya, teman-teman bisa pilih ya. Jika memang tidak, kita pilih tidak. Nah, terus kemudian di sini apakah penghasilan bruto yang diperoleh selama 1 tahun kurang dari 60 juta rupiah? Teman-teman bisa cek total pendapatannya teman-teman itu berapa dalam 1 tahun. Apakah lebih dari 60 juta? Kalau memang lebih dari 60 juta, maka teman-teman bisa tekan tidak ya jika memang lebih dari 60 juta. Tapi kalau misalnya kurang dari 60 juta, teman-teman bisa klik ya. Memang bedanya apa, Pak? Kalau misalnya penghasilan kita di bawah 60 juta, maka kita mengisinya menggunakan formulir 1770 SS atau sangat sederhana. Tapi ketika misalnya penghasilan teman-teman dalam 1 tahun itu lebih dari 60 juta, maka teman-teman akan menggunakan formulir yaitu 1770S. Jadi tidak double SS ya. Nah, di sini untuk pengisiannya teman-teman bisa ada 3 metode juga yang teman-teman bisa pakai, yaitu dengan bentuk formulir atau dengan panduan atau dengan upload SPT. Saya sarankan mungkin teman-teman bisa menggunakan dengan bentuk formulir. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik SPT 170 dengan formulir. Nah, dia akan mendirect ya ke halaman 170-nya. Di situ untuk tahun pajak teman-teman pilih tahun 2024.
Ini memang agak sedikit berbeda ya, karena tadi di awal juga saya udah jelaskan bahwa saya sudah melaporkan SPT tahun 2024 tapi menggunakan SPT 170. Jadi di sini hanya simulasi ya. Maka kita kalau misalnya teman-teman belum melapor maka harusnya normal. Nah, di sini ini pembetulan karena kita mau simulasi ya. Setelah itu teman-teman bisa klik ya di situ. Nah, kita masuk ke halaman 2 ya. Di halaman 2 ini, teman-teman ada penghasilan yang dikenakan PPh final atau bersifat final. Jika memang ada, teman-teman bisa klik tambah di situ ya. Di situ ada beberapa jenis pajak yang bisa diisi ya. Misalnya di situ teman-teman ada bunga deposito, tabungan, atau mungkin penjualan saham di bursa efek dan lain-lain dah. Intinya penghasilan yang dikenakan PPh final. Kalau ada silahkan tambahkan, kalau misalnya nggak ada ya tinggal skip aja ya. Teman-teman bisa lanjut ke daftar harta. Nah setelah itu teman-teman bisa masuk di daftar harta, teman-teman bisa bisa klik pada harta tahun lalu, jadi dia akan secara otomatis mengisi sesuai dengan SPT tahun 2023 yang pernah diisi ya. Jika memang misalnya di sini kita preview, maka dia akan menambahkan kan harta kita tuh apa aja. Nah setelah itu teman-teman di sini ada harta yang dilaporkan tahun 2023. Nah teman-teman ketika mau ada penambahan hartanya, teman-teman bisa klik tambah di situ. Silahkan teman-teman pilih kode hartanya ya. Mungkin ada uang tunai, tabungan dan lain-lain. Silahkan teman-teman isi. Jika memang tidak ada, teman-teman bisa masuk ke lanjut daftar utang. Di sini daftar utang juga sifatnya opsional ya, jadi ada utang atau enggak. Kalau misalnya ada utang tahun lalu, teman-teman bisa klik utang tahun lalu, maka secara otomatis juga utang yang tahun lalu akan muncul ya. Tapi ingat teman-teman perlu rubah juga ya, jadi utangnya itu muncul, terus kemudian teman-teman bisa ubah nilainya. Nah setelah itu teman-teman bisa lanjut ke daftar tanggungan. Nah daftar tanggungan di sini yaitu jika teman-teman sudah menikah maka silahkan isi tanggungan sesuai dengan kartu keluarga. Jadi mungkin TK1, TK2 atau mungkin K1, K2 dan K3 gitu ya. Nah setelah isi teman-teman bisa klik selanjutnya, yaitu tadi kan halaman 2. Nah sekarang kita di halaman 1. Nah di sini untuk teman-teman yang mau mengisinya, yaitu teman-teman bisa lanjut ke bagian B di sini. Di sini ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, itu juga opsional ya. Kalau memang teman-teman ada ya silakan isi di situ ya. Nah, terus kemudian teman-teman bisa lanjut ke bukti potong. Nah, ini yang perlu teman-teman isi ya. Untuk menambahnya, teman-teman bisa klik tambah di situ. Terus kemudian teman-teman bisa klik jenis pajaknya ya. Misalnya di situ pasal 21. NPWP-nya silahkan teman-teman masukin, yaitu NPWP dari si pemberi kerjanya. Nah, terus kemudian teman-teman tinggal klik aja sembarang, nanti dia akan secara otomatis nama pemotongnya itu akan muncul. Terus kemudian nomor bukti pemotongan silahkan teman-teman isi juga ya di situ. Tanggal pemotongan juga biasanya kan dibuatnya adalah di tanggal 31 Desember tahun 2024 ya. Nah, terus kemudian jumlah PPh yang dipotong. Oke. Nah setelah teman-teman isi bukti potongnya, teman-teman bisa klik selanjutnya. Nah di sini di identitas teman-teman akan ditanyakan yaitu status perkawinannya, apakah kawin atau tidak kawin ya. Jadi misalnya di sini kita pilihnya kawin, terus kemudian status dari kewajiban perpajakan yaitu suami atau istri gitu kan. Nah di sini kita kepilih kepala keluarga. Terus kemudian teman-teman bisa lanjut ke poin 12. Nah, poin 12 di sini. Nah, di sini penghasilan data yang sehubungan dengan pekerjaan itu sudah tertampil yaitu sebesar 64 juta ya. Nah, ini dapat dari bukti potong ya. Ini terus kemudian teman-teman bisa lanjut ke poin B. Di poin B di sini ada PTKP-nya nih. Di PTKP-nya misalnya kan di sini kawin, anaknya adalah saya anaknya 3, pilih K3. Maka penghasilan kena pajaknya itu 0. Terus kemudian teman-teman bisa lanjut ke poin D. Nah di sini ada kredit pajak ya, kredit pajak yaitu atas bukti potongnya.
Di sini kredit pajaknya adalah 521, cuman tadi kita hitung sesuai dengan PTKP saya harusnya posisinya lebih bayar. Nah, terus kemudian di sini ya statusnya adalah lebih bayar. Nah, ketika teman-teman lebih bayar, teman-teman bisa memilihnya antara direstitusi atau dikembalikan dengan SKPKP atau dikembalikan dengan SKPKP pasal 17D. Nah, di sini karena saya hanya simulasi, jadi saya tidak lanjut ya. Terus kemudian di sini juga ada status dokumen lebih bayar. Anda harus melampirkan keterangan atau dokumen diisyaratkan dalam surat SPT elektronik sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dokumen yang dilampirkan bisa di ini. Kalau teman-teman mau ini, teman-teman bisa klik pilih file ya untuk melampirkan. Setelah itu teman-teman bisa klik start upload untuk mengupload dokumen tersebut. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik lanjut ya, lanjut di poin F. Nanti di situ akan ada apakah teman-teman memilih menggunakan angsuran. Jadi nanti setelah teman-teman melaporkan SPT bulan berikutnya, teman-teman akan ada angsuran PPh pasal 25. Setelah itu teman-teman bisa lanjut ke pernyataan, teman-teman bisa klik setuju dan selanjutnya. Nantinya teman-teman akan diminta untuk memasukkan kode verifikasi. Di sini saya nggak bisa lanjut ya karena posisinya saya di sini juga masih simulasi, dan kalau misalnya kita klik selanjutnya, sini juga harus ada melampirkan data tadi ya. Karena di sini saya sudah melaporkan SPT, jadi saya tidak lanjut. Oke, sampai sini dulu ya tentang bagaimana tata cara pelaporan PPh pasal 21A1 karyawan di DJP online. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, tidak ada salahnya share ke teman-teman kalian. Kita berbagi informasi terkait perpajakan. Dan untuk Mas Arif Budiman, semoga video ini bisa mewakili dan bisa dimengerti oleh Pak Arif dan bisa langsung dipraktekkan agar Pak Arif bisa langsung melaporkan SPT. Jangan sampai telat ya, karena batas pelaporan SPT orang pribadi yaitu di akhir bulan Maret tahun 2025. Terima kasih sudah menonton, sehat-sehat selalu dan sampai jumpa.